bolehlah bang, ini permintaan adik bang. Kan romantis ya kan? Sambil kau manja-manja gitu, tapi jangan menyebalkan juga, jijik pula dia lama-lama nih kau. Ya udah gitu. Ini trik kristenisasi yang paling aduhai gitu. Apalagi udah dibaptis. Bang, di dalam iman Kristen bang. Gimana? Tapi baptisnya bukan baptis selam Kak Agatha. Dan saya pun dibaptisnya, tapi saya pengen gitu Kak Agatha dibaptis. Sabarlah satu-satu lah. Yang kemarin diludahi ya? Gitu. Kemarin dibaptis tapi bukan diselam. Diapain? Diludahin, diapain? Diguyur, disemprot, diginiin. Gimana? Gini Kak Agatha, Diginiin. Sejak kapan baptis gini? Entah siapa yang ngajarin tuh. Udahlah, satu-satu Kak. Satu-satu. Ingat, kau harus susun rencana dengan baik. Oke. Ya itu lagi susun rencana. Ini adalah misi kita ya. Oke. Yang pertama kau harus baik-baik sama dia. Nah itu dulu. Kan kau pengen ya kan? Kan mimpimu adalah ke gereja bareng-bareng romantisan. Iya. Gitu kan. Nah, ya udah, wujudkan dulu mimpi kau satu-satu. Nah itu. Kau baik-baikin ya kan. Bolehlah permintaan adik ini kau luruskan bang. Satu kali ini aja. Ya kan satu kali. Pertamanya satu kali. Nanti minta lagi. Satu kali dalam 1 tahun kan. Nanti bisa yang lain. Nah itu dulu. Ya. Oke. Triknya seperti itu. Nanti. Jadi jangan langsung satu. Pusing nanti dia. Ya. Perlahan. Perlahan tapi pasti. Yes. Dia udah baik banget Kak Agatha. Apa sih yang dia nggak nurut sama aku Kak Agatha? Ya udah gas. Apa lagi? Iya kan? Nah gitu. Udah cocok itu cocok. Cuman beratnya ya gitu, mungkin pikiran dia apa gimana, entahlah apa karena lingkungan kita, apa gimana, mungkin dia apa entah jaga image apa gimana ya, belum tahu juga. Tapi saya yakin percaya. Ya kamu harus bilang gini, pandang aku yang sebagai istrimu, jangan pandang tetanggamu. Karena kalau kau memandang tetangga, tetanggamu nggak bisa kau miliki, tapi aku kau miliki. Nah itu bagus. Kau harus pandai lah. Masa seorang istri nggak pandai? Udah, nanti kau ajarin lagi. Ya, kau DM aku. Kak, kayak gini kak, aku udah disampai rencana ini kak. Nah, nanti kau DM lagi aku sampai mana kelanjutan cerita kak. Bagus. Itu. Nah, pokoknya sekarang adalah kamu harus baik-baikin dia. Tapi kan Natal masih jauh tuh. Iya kan, Natal masih jauh kan. Kenapa? Natal kan masih jauh kan? Masih. Nah ya udah, kau baik-baikin, kau kasih dia makan, ya kan? Terus kau setelah lagu-lagu rohani, ya kan? Siapa tahu? Udah tahu Kak, kata dia. Nah, ya udah, gas apalagi? Udah santai aja, nggak perlu kau khawatir berlebihan, ya kan? Semua indah pada waktunya. Ingat, pada waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Ya kau tinggal ikuti alurnya Tuhan aja. Nggak mungkin doa kau itu nggak didengar Tuhan, ya kan? Ya. Apalagi gini kan, kira-kira udah mau pulang kerja, ya langsung kau berdoa ya kan? Kau doakan dia baik-baik, pasti dalam hati, oh Majang, istriku ternyata mendoakanku setiap saat. Wah, aku mencintainya. Ya kan? Nah itu, gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baik dari kakak, pasti orang pun ingin membalas kebaikan kakak. Jangankan suami istri, aku aja sama orang lain. Kalau orang lain ya sering ya kan, sering transfer aku ya kan. Dia nanya cepet kali aku balas DM-nya. Iyalah, ya kan. Wah aku udah tap ya, makasih. DM dia, kak apa maksudnya ini? Cepet ya. Kita tahu membalas budi itu. Ini yang dinamakan cerdik seperti ular, bukan licik ya, cerdik. Tapi ingat, tulusnya seperti merpati. Jangan jeleknya ular kau ikuti, cerdiknya ular gitu. Aku aja gitu kan. Udah tep, kak ada sedikit berkat. Apa pertanyaan kakak? Gaslah. Ya orang juga akan seperti itu responnya. Karena apa? Bukan artinya yang negatif ya, tapi kita bisa membalas kebaikan orang itu. Yesus itu mengajarkan kita untuk membalas yang baik gitu. Cepatlah kamu membalas kebaikan orang, tetapi lambatlah kamu ketika
marah. Itu ayat Alkitab loh. Jadi untuk hal yang jelek ya kalau bisa dilambatin. Tapi untuk hal yang baik lakukanlah cepat. Itu yang saya lakukan Kak Agatha. Bagus. Kalau dia transfer, buru-buru saya langsung bilang makasih Pak. Ciumlah pipinya. Mana jauh Kak Agatha? Ya udah dalam bentuk WhatsApp lah kau tuh. Iya, udah aman itu. Nah, ya udah aman udah. Nah, terus kau masak kan yang bagus-bagus. Kau dandan cantik. Dia pulang dia ke rumah, oh Majang, istriku kok cantik kali. Ini dari uangmu bang, bilang gitu. Iya dong. Kan aku cantik karena kau bang dan untuk kau. Ini yang dinamakan adalah dari dan untuk umat, dari kamu dan untuk kamu. Katakan begitu. Iya, kak pakai baju dinas. Apa emang kok kira dia satpam pakai baju dinas? Kesulitan. Pakai baju dinas apa? Baju dinas polisi tidur. Dinas-dinasnya. Baju dinas polisi tidur Kak Agatha. Itu pun boleh lah. Yang kayak gimana itu? Aku tidak tahu. Aku masih kecil. Ya udah kayak gitu kak ya. Sabar. Kalau Tuhan nyuruh kau sabarlah, ya kan. Kalau kau nggak sabar, ya udah, kau naik sepeda biar lebih cepat. Atau lu naik motor biar lebih cepat. Kalau nggak sabar ya kan. Iya, aku cari jawabannya itu yang keluar jawabannya itu. Ya udah aku percaya aja itu jawaban dari Tuhan, udah itu cukup. Ya udah gitu aja kak. Pokoknya kau tetap baik, tetap menunjukkan kasih Kristus di dalam hidupmu ya kan. Yang di bawah ini jangan gitu ya. Ini dia udah menikah, ya wajar. Kau yang belum nikah ya rasain. Ini adalah masukan untuk orang yang sudah menikah. Kalau kau belum menikah ya jangan. Aduh. Ini yang di bawah kalau gue suruh masa ini. Kau kalau masih pacaran gimana cerita kau mau masakin yang bukan suamimu? Ingat, hanya suamimu yang bisa kau nikahi. Yang bisa kau servis kayak gitu. Kalau kau belum dalam ranah menikah nggak usah. Seolah-olah ini ajaran untuk kalian semua. Ingat, kau belum cukup umur sayang. Ya, nah kayak gitu ya Kak Vita ya. Pokoknya nanti kalau misalnya Kak, ini seperti ini Kak, nah, nanti kita susun rencana yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Udah nggak ada. Oke, Tuhan memberkati ya. Sabar-sabar bikin pelan-pelan bikin ya kan. Mainnya gas rem ya. Jangan ngegas terus nanti masuk got. Tapi meskipun kami beda, tapi mertuaku tuh baik, sayang banget. Jangan bilang lagi lu beda. Lu beda karena beda jenis kelamin. Lu udah satu iman, dia udah Kristen itu. Jangan kau berpikir beda terus. Bukan mertua saya. Kalau untuk mertua saya baik, luar biasa baik. Tuhan kasih mertua yang baik, yang nerima saya meskipun anaknya nikahi saya berbeda agama, tapi luar biasa mertua saya itu baik. Hati-hati kau, kebaikan orang kadang-kadang itu adalah kelicikan yang tak kau lihat. Nah, tetap waspada, ingat. Yesus lebih baik daripada mertua kau. Karena di dalam Alkitab dikatakan, kalau kamu lebih mengasihi saudaramu, lebih mengasihi suamimu daripada aku, dia tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Ingat, jangan lebih besar kasihmu terhadap manusia daripada terhadap Allah. Oke? Nah, ingat itu ya. Banyak yang konsultasi ya kak ya? Ya nggak apa-apa lah bunda, daripada cek kodam mending konsultasi. Oke. Betul. Ada yang mau ditanya kak? Yang mau saya tanyakan itu kak, ya, yaitu intervensi Alkitab itu gitu. Ini intervensi manusia dalam kitab suci. Ya. Itu berupa apa ya kak? Berupa wahyu kak atau Karena gitu, kalau kitab suci tidak memasukkan intervensi manusia, bagaimana manusia memberikan kesaksian terhadap kitab suci itu kan? Yang harus kita tahu adalah kitab suci kita ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Ya. Tapi jangan salah. Kitab suci ini diilhami oleh Allah sendiri karena ada ayatnya.
segala tulisan yang diilhami oleh Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Tahu kan ayat ini? Nah, kalau seandainya kitab suci tidak ada intervensi manusia, bagaimana kitab suci itu dikanon? Ya, tetapi tentang tulisannya, tentang isinya, itu semuanya bersumber dari firman atau wahyu Allah. Gitu. Jadi haruskah kitab suci itu memiliki intervensi manusia? Dalam konteks pengkanonannya iya. Tetapi dalam hal firman Tuhan itu tidak diintervensi oleh manusia. Karena ini adalah kehendak Roh Kudus. Kanon Alkitab kita di dalam Konsili Kartago itu adalah berdasarkan keputusan Roh Kudus. Ini juga ada dalilnya di dalam Alkitab. Sabar ya. Yang di bawah katanya kenapa pakai masker? Apa jangan julid ya, jangan julid ya. Ya. Nggak apa-apa. Oke, kita bisa baca ya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Nih, ya, jadi kita juga harus tahu bahwa kitab suci kita ya ini adalah nih ya merupakan keputusan yang dibuat oleh para rasul dalam sidang Yerusalem ya. Ini disetujui oleh Roh Kudus. Ini. Nih ya, kalian baca ya Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan yang lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ini merujuk kepada konsili Yerusalem yang dilakukan oleh para rasul. Jadi setiap apapun pengajaran di sini, ini semua diilhami oleh Allah. Sebab Roh Kudus adalah nafasnya Allah. Nafas Allah tentu Allah hakikatnya. Jadi kalau dikatakan ini adalah intervensi manusia, boleh. Karena ini di sini dikatakan sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kami yang dimaksud di sini adalah para rasul. Standarisasi Alkitab yang mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi manusia dalam kitab suci, itu maksudnya adalah dalam pewahyuannya. Pewahyuannya, bukan dalam kanonnya atau penulisannya. Iya. Pernah saya baca soalnya yang itu tadi, makanya saya tanya. Ternyata pewahyuannya. Iya, pewahyuannya jelas ini dari Allah. Dan rasul-rasul ini pun digerakkan oleh Roh Kudus yang satu yang dijanjikan oleh Yesus. Kalau kita tahu kan, ya kan setelah dia terangkat. Nah kan kemarin kita memperingati terangkatnya Yesus ke langit, ya kan, ke surga, supaya Roh Kudus dicurahkan. Okay. Nah, kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, bagaimana kita dunia ini tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tentu ini adalah semua pekerjaan Roh Kudus ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Mami, bisa Mami lepaskan ini buat Ibu? Gitu ya. Jadi intervensi dalam hal apa dulu nih? Kalau dalam pewahyuan jelas bukan campur tangan manusia, tetapi dalam pengkanonan dan pengajarannya jelas manusia itu dibimbing oleh Roh Kudus. Seperti itu Kak. Ya. Oke Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Saya rasa itu aja Kak. Saya cuman say hi juga buat Kakak gitu. Iya. Nanti mampir lagi ya Kak ya, kayak kemarin. Oke, kita nanti nyanyi-nyanyi lagi seru itu. Oke ya. Shalom berkati semuanya. kau sana. Tuhan Shalom. berkati Kak. Shalom semuanya. Shalom.